Ya, celananya apa Pak Ujang? Celananya putih. Putih. Pakai celana putih, pakai baju putih, pakai jaket, pakai topi. Bawahnya kalian pakai sepatu atau pakai sendal atau tidak berse. Saudara Pak Yosef, waktu itu Pak Yosef datang jam berapa? Kurang lebih jam 7.30 jam 7.30. Siap. Datang ke Polsek Cilacap. Siap, menggunakan kendaraan Scoopy. Kemudian ya itu. Silakan. Betul. CCTV, teman-teman. Siap. Ya. Apakah sudah mengetahuinya bahwa rekonstruksi baru yang kemudian tidak ada tangkapannya bagaimana tersebut di atas membuka dari rumah dari TKP menuju atas perlintasan saudara dari Kampung juga menuju alamatnya TKP dan perlintasan kami dari Kampung dan menuju Kampung saudara yang bagaimana keterangan tiga orang di sini bisa sedikit jawabannya sama sekali. Jadi itu tangkapan mobil Avanza yang kita pakai sewaktu dari Polsek menuju TKP, tangkapan rekaman CCTV milik saudara Bu Harun. Maksudnya apa itu? Apakah benar ini perjalanan saudara dari Polsek menuju TKP tersebut dengan kendaraan itu? Kalau jelasnya ada kendaraannya, kalau mau izin nggak usah. Kalau berbagai jelas ada kendaraan itu saya kenal dengan tim dari Polsek. Ya, menuju perjalanan TKP. Siap. Betul rekamannya. Oke, sekarang. Siap. Soalnya dari tadi tiga orang ditanyakan, nggak ada yang menjelaskan. Siap. Perjalanan TKP bahwa kita itu terekam oleh CCTV Bu Harun pada saat menuju TKP. Warung itu sekarang sebelum Alfamart belakangan. Toko bangunan. Sebentar ya. Jadi setiap orang yang lalu lalang kelihatannya Ada. Siap. Jadi pada saat petugas Polsek bersama Pak Yosef ke TKP melintas Ada. Siap. Lanjut silakan. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK. Jadi begini, kalau di tempat AK, karena AK ingin mencoba merangkaikan suatu peristiwa dari dalam surat dakwaan itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Apakah benar Danu dengan Yosef ini bekerja sama? Jadi konteksnya di sana, membahas dari surat dakwaan itu. Bukan kita lagi berbicara, misalnya ingin Yosef sebagai pelaku. Ada tidak rangkaian dengan dakwaan itu seharusnya di sana. Begitu juga rangkaian dengan Arigi, Mimin, Abi. Kan seperti itu. Kedua, sahabat-sahabat AK. Kita di sini baru disuguhkan keterangan saksi dari JPU. Kita belum mendengar keterangan daripada terdakwa itu sendiri Yosef. Bahkan saksi-saksi dari Yosef. Ini pemahamannya sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, kita punya landasan misalnya AK. Yang bisa dipercaya hanyalah pertama, adanya pihak penyidik. Kan di dalam surat dakwaan tersebut, contohnya Bapak Aceh menerima Yosef sekitar jam 7.30 ke kantor Polsek. Begitu juga nanti Pak Dede, Pak Karsa, begitu juga nanti ada Yosef di SMA diamankan. Itulah patokannya dahulu sahabat-sahabat AK. Dari sanalah kita misalnya kalau keterangan Pak Ujang kita tarik. Misalnya kalau Pak Ujang mengatakan jam 7.30 setengah 8 ke TKP, sedangkan dari penyidik mengatakan 7.30, kan bertentangan waktu. Seperti itu. Kenapa? Dampak daripada itu semua, nanti pada saatnya Yosef memberikan keterangan, dia akan berkata, dia dari Cijengkol datang jam berapa ke TKP.
Ini pasti akan menurunkan juga kepada di saat Yosef melapor ke Polsek. Kan itu duduk permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Begitu juga kita sinkronkan dengan keterangan Waida Danu. Jadi di sana permasalahannya, sahabat-sahabat AK. Nggak bisa kita ada saksi bicara ini benar, tapi tidak menyinkronkan. Jadi coba kita pahami bahwa ini keterangan BAP daripada penyidik sekitar 7.30, Yosef melapor lalu ke TKP bersama penyidik, sahabat-sahabat AK. Jadi kan ini keterangan yang sangat kuat gitu. Lalu bagaimana kita sinkronkan dengan Pak Ujang? Kalau Pak Ujang mengatakan 7.30, berarti Yosefnya lapor jam berapa? Kan nggak kena dia. Kalau dia sesuatu yang tidak kena, dia akan mutar-mutar dia, sahabat-sahabat AK. Lalu yang paling menarik dari keterangan Pak Ujang tentang baju. Baju ini sinkron. Celana putih, kata Danu putih. Penyidik juga, model Pak Dede dan sebagainya mengatakan Yosef pakai celana putih. Kan rangkaian peristiwa itu baju. Kan gitu. Bajunya putih tetapi tidak polos. Seperti foto di saat dia sedang berbicara dengan Ibu Kapolres. Karena dia sudah diganti bajunya yang putih kena bercak darah itulah sekarang menjadi barang bukti. Kan celananya bukan putih lagi gitu. Itu sudah AK bahas. Dari mana? Dari keterangan Yosef mengatakan dia ganti baju di Polsek. Bahkan Irlanza juga mengatakan mengamankan Yosef ke Polsek lalu ganti baju. Jadi kalau kita tidak paham itu ya bagaimana? Nah, ini pemahaman. Jadi konteks di sana harus kita rangkaikan peristiwa itu. Kan itu. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Jam berapa dipanggil oleh pengingat itu ya? Sekitar jam 7.30-an. 7.30 ya. Nah, dipanggil sama Pak Yosef ini untuk apa? Katanya tolong lihat ke rumah. Ya. Tolong lihat rumah ya. Pak Yosef lari masuk ke rumah, saya enggak masuk. Ya, di depan aja. Lalu saya pergi ke belakang. Ya, bisa saya di belakang. Nah, lalu saya bilang sama Pak, saya mau lapor sama Pak RT. Langsung lagi lewat belakang ketemu saya. RT apa sama Pak RT gitu. Nah, Bapak dari Asaha dan Parang, ya, itu posisi di mana? Di sebelah samping rumah Pak Yosef. Oh, Bapak bertetangga? Enggak, cuma saya kan kerja di jalan. Jadi selama waktu hari itu pas hari kerjanya saya kerja di depan rumahnya. Oh, kerja di depan rumah TKP ya? Ya. Cara panggilnya terdakwa gimana? Ujang kali ya. Tolong lihat rumah saya. Oh, Pak Ujang, Ya. tolong lihat rumah. Terus posisi terdakwa pada saat manggil Pak Ujang, posisi apakah sudah di mana? Di dalam rumah atau di luar rumah? Di rumah lagi, di depan yang saya lagi masak. Di depan. Kira-kira 3 meter di belakang, saya nggak tahu di mana datangnya gitu. Datang. Terus apa? Ujang, Ya. tolong tinggali rumah. Terus Bapak? Pak Yosef lari, saya ikutin lari. Pak Yosef lari masuk ke rumah, saya enggak. Sebentar dulu. Jadi Pak Yosef lari masuk ke rumah. Masuk ke rumahnya itu di depan atau lewat garasi atau langsung ke belakang? Yang Bapak lihat? Pak Yosef langsung depan. Depan. Ya. Langsung masuk ke rumah. Ya. Bapak lihat masuk ke rumah. Iya. Lihat. Pada saat masuk ke rumah Bapak lihat kan? Masuk ke rumah itu langsung masuk atau gimana? Langsung masuk Pak Yosef. Pintu terbuka. Terbuka. Sebelah. Pintu sudah terbuka. Oh jadi, nah waktu Bapak lihat nih, kan pas masuk. Nah itu posisi sebelumnya tertutup atau sudah terbuka? Sudah terbuka. Oh sudah terbuka. Ya, posisi sudah terbuka ya. Pak Yosef langsung masuk. Nah posisi Bapak di belakang. Nah sempat masuk juga nggak? Enggak. Oke. Ya. Tadi Bapak ceritakan
banyak apa? Detik. Ya. Di daerah mana? Di pintu belakang, depan gudang. Di pintu belakang. Ya, Kan posisi Bapak pada saat itu kan masih di depan. Iya, lari ke belakang. Oh, Bapak langsung ke Mutari apa itu? Ke belakang, saya lihat ke belakang. di belakang. Bapak kembali ke belakang banyak darah. Apa saja di situ? Cuma di belakang apa itu dia kayak aja sama kayu. Ember kayu. Ya, saya pakai darah. Lalu Ya. misalnya kayu sepak, saya berlapor. Pak Jaksa siapa dilakukan ketemu misalnya ada ember kayu di itu ya. Ada ember kayu. Bapak lihat di daerah mana? Belakang mobil apa? Di belakang mobil apa? Itu bukan embernya ini. Coba Bapak lihat. Oh ya. Nah, yang besar apa yang kecil? Kemudian Ada mana deh Bapak? Ini aja Bapak. Iya. Nah, yang besar ini. ya, ya. Nah, sama gayu. Ya. Ada di situ di samping alpat itu. Ya, sama gelangan kayu sedikit. Kenal air. Di sebelah kiri atau sebelah? Kalau saya sudah saya lewat anak. Oke. Oke, ya Pak. Pada saat Bapak lihat nih kan ada mobil alpat nih ya. Posisi mobil pada saat itu menghadap ke arah mana? Ke arah itu kan. Gitu ya. Jangan pakai selatan barat. Ke arah jalan kah atau ke arah? Ke arah jalan tapi bannya naik satu ke ini. Jadi ke arah depan ya. Ya, ke arah depan. Buka mobilnya ke arah depan ya. Ke arah depan. Jadi ke arah depan berarti ke arah jalan. Tempat melihat jenazah enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak sempat ya. Enggak. Di dalam mobil itu ada Enggak tahu ada jenazah enggak tahu. Jadi enggak lihat pernah tidak. enggak lihat. Udah. Oh, tidak. Bapak sempat masuk Enggak. ke rumah itu? Enggak. Enggak. Hanya di belakang aja. Di belakang. Terus Bapak langsung ke Pak RT. Nah, apakah datang ke tempatnya terdakwa enggak? Ya? Nyamperin dulu ke Enggak. Pak Yosef enggak? Enggak. Pak Yosef kita saya mau Pak RT gitu. Cuma berteriak di luar. Kumaha ya. Pak, saya mau lapor sama Pak RT. Ya siap, kata di dalam. Dia jawab. Dijawab oleh bilangkan kumaha? Siap. Oh siap. Suara Pak Rika? Ya. Yakin itu suaranya Pak? Iya. Yakin siapa ya? Yakin suara Pak Yosef? Ya. Siap. Pas setelah Bapak ke Pak RT, ya. Pak RT di Oke, Pak RT namanya siapa? Pak Dede. Pak Dede. Oh, Langsung ke TKP lagi Pak. kita KP lagi. Setelah ke TKP, Diam aja. diam saja. Diam. Nah, oke. Ke TKP apakah sudah ada polisi belum? Belum. Nah, warga sudah ramai di sini. Ramai itu Pak. Kan banyak. Oh, sudah banyak. Iya sudah banyak. Oh, sudah banyak ya. Ya, pertanyaan saya, hari itu Pak Yosef pakai baju apa? Baju putih ke atas merah, topi merah, tidak. Nah, ada kan ini Bapak Pakai jaket merah. Lihat perhatikan baju mana. Ada. Coba angkat, angkat. Ini bajunya. Ini bajunya. Nah, ini jaketnya, ini topinya. Pakai jaket ini, Ya, merah. pakai jaket merah, pakai baju yang diangkat sama Pak Jaksa, Ya. sama topi merah. topi merah. Nah, pada saat mendatangi saudara itu, Pak Ujang kalau lihat di rumah dalam posisi sudah pakai seperti itu, Ya. pakai jaket merah, pakai baju putih, pakai topi, Ya. pakai sepatu nggak? Kurang perhatikan Pak. Kurang perhatikan. Masih banyak nih Pak. Sebentar Pak. Maju Pak. Nah, seperti ini bukan ya? Ini ya. Batu beda. Oh enggak.
Ini berarti atas ini. Oh. Yang ini berarti ya. Silakan dulu Pak Ujang. Celananya apa Pak Ujang? Celananya putih. Putih. Pakai celana putih, pakai baju putih, pakai jaket, pakai topi. Bawahnya kalian pakai sepatu atau pakai sendal atau tidak berse. Kurang lebih kita Pak. Kurang lebih.